Negeri dengan lebih dari 270 juta jiwa, kaya sumber daya, besar dalam mimpi. Tahun 2045, Indonesia genap 100 tahun merdeka. Kita membayangkan negara maju, ekonomi kuat, teknologi berkembang, masyarakat sejahtera. Namun ada satu pertanyaan besar. Apakah Indonesia benar-benar sedang menuju ke sana? Atau kita hanya berputar di lingkaran yang sama? Hari ini, Indonesia bukan lagi negara miskin. Jalan tol membentang, bandara dan pelabuhan diperluas, pabrik berdiri, startup teknologi bermunculan, ekonomi tumbuh, kelas menengah meningkat, konsumsi domestik kuat. Tetapi, ada sesuatu yang perlu kita pahami lebih dalam. Pendapatan per kapita kita masih tertinggal dari negara maju. Produktivitas belum maksimal. Inovasi belum menjadi tulang punggung utama ekonomi. Dan disinilah tantangan sebenarnya dimulai. Dalam dunia ekonomi, ada istilah yang disebut middle income trap, atau jebakan pendapatan menengah. Ini adalah kondisi ketika sebuah negara berhasil keluar dari kemiskinan, tumbuh cepat, masuk kelas menengah, namun gagal naik menjadi negara maju. Pertumbuhan melambat, daya saing stagnan, industri tidak bertransformasi. Negara itu tidak jatuh, tapi juga tidak melompat. Ia terjebak di tengah. Beberapa negara pernah mengalami situasi ini. Mereka kaya sumber daya, punya populasi besar, sempat tumbuh pesat. Namun tanpa transformasi pendidikan dan teknologi, pertumbuhan mereka akhirnya melambat. Sebaliknya, ada negara yang berhasil keluar dari jebakan itu. Mereka berinvestasi besar pada kualitas manusia, pada riset, pada inovasi, pada industri bernilai tambah tinggi. Dan hasilnya, mereka melompat. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kita memiliki bonus demografi. Mayoritas penduduk berada pada usia produktif. Kita memiliki cadangan nikel yang sangat besar, bahan utama baterai kendaraan listrik dunia. Ekonomi digital kita berkembang cepat. Generasi muda semakin adaptif terhadap teknologi. Semua ini adalah peluang. Namun peluang bukan jaminan. Kualitas pendidikan harus meningkat. Produktivitas tenaga kerja harus diperkuat. Ekosistem inovasi harus dibangun dengan serius. Tanpa itu, pertumbuhan bisa melambat sebelum kita benar-benar menjadi negara maju. Sekarang bayangkan tahun 2045. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, Indonesia tetap besar, tetap stabil, namun biasa saja. Yang kedua, Indonesia menjadi pusat industri energi masa depan. Menjadi pemain penting dalam rantai pasok global, menjadi negara dengan inovasi yang dihormati dunia. Perbedaannya bukan pada sumber daya, perbedaannya ada pada keputusan, keberanian berubah, dan konsistensi membangun kualitas manusia. Jadi, apakah Indonesia akan terjebak sebagai negara berkembang selamanya? Atau justru sedang berada di ambang lompatan terbesar dalam sejarahnya? Jawabannya tidak hanya ada pada pemerintah, tidak hanya pada investor. Jawabannya ada pada generasi hari ini. Karena 2045 bukan sekedar angka. Ia adalah cermin dari apa yang kita lakukan mulai sekarang.